Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, ceria, sejahtera. Amin. Dan juga semoga teman-teman pada pagi ini siap untuk belajar bersama. Saya di sini akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 bab 2 dan penilaian tengah semester tahun 2021-2022. Tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Budak Indri dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan share video-video channel Budak Indri sehingga channel Budak Indri menjadi lebih maju dan lebih berkembang, serta saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 bab 2 dan penilaian tengah semester 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 1. Tetapi sebelumnya teman-teman, tolong berikan dukungan support kepada channel Budak Indri sehingga saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 uji kompetensi 1 bab 2. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 melibatkan seluruh rakyat. 2E 4 dan 5. 3A melaksanakan perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai mufakat. 4C 2, 3 dan 4. Nomor 5A rakyat. Nomor 6C jumlah penduduk yang terlalu banyak. Nomor 7D perwakilan. Nomor 8B para calon anggota legislatif bersaing dengan berpatokan pada ideologi masing-masing partai. Nomor 9D membatasi pemakaian kekerasan dan paksaan sedikit mungkin. Nomor 10 menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya bagian B, soal uraian. Nomor 1, prinsip demokrasi secara universal, yaitu A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Tingkat persamaan atau kesetaraan di antara warga negara. C. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik. Akan tetapi dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Demokrasi formal banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika.
Oleh karena itu, demokrasi formal sering disebut demokrasi barat atau demokrasi liberal. Nomor 3, Yunani kuno melaksanakan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, pembuatan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Nomor 4, di Indonesia rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Perbedaan demokrasi material dengan demokrasi campuran. Demokrasi material mengutamakan paham kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas di antara rakyatnya. Penguasa negara menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara dan hak pribadi tidak diakui. B. Demokrasi campuran adalah gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan individu diakui, namun dalam hal tertentu diatur oleh negara. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal dalam bab 2 uji kompetensi 1 PPKN kelas 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa beri dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 2. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung dan support channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe serta share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 2. Yuk siapkan buku PR dan alat tulisnya. Oke teman-teman. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 C. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Nomor 2 C. Kesetaraan gender. Nomor 3E. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Nomor 4A 1 dan 2. Nomor 5A 1, 2, dan 3. Nomor 6E mengetahui adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar. Nomor 7E, banyaknya KKN yang memicu terjadinya krisis moneter. Nomor 8B, 1, 2, dan 4. Nomor 9E, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. Nomor 10E, mencerminkan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik. B. Soal uraian. Jawaban soal nomor 1.
Kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat wajib dijamin dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara yang demokratis untuk melindungi warga negara. Makin cepat dan efektif cara pemerintah memberikan tanggapan, makin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan tersebut. Jawaban soal nomor 2. Inti pokok demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Voting merupakan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila. Voting digunakan jika cara musyawarah mufakat belum berhasil dilaksanakan. Nomor 3. Ciri-ciri perkembangan demokrasi periode 1959 sampai 1965 yaitu dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Jawaban soal nomor 4. Adanya peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik bagi warga negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga adanya jaminan keterbukaan informasi publik sebagai wujud kehidupan yang demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip keterbukaan akan menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu prinsip mewujudkan demokrasi yang hakiki. Jawaban soal nomor 5. Alasan pemilu 1955 disebut pemilu yang paling demokratis adalah A. Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. B. Kompetisi antar partai politik berjalan dengan sangat intensif. C. Partai-partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas. D. Kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih. E. Setiap pemilih dapat melakukan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Oke teman-teman, pembahasan uji kompetensi 2 bab 2 PPKN kelas 11 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah SWT. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Soal pilihan ganda. Nomor 1A, supremasi hukum. Nomor 2A, menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Nomor 3A, kebebasan yang dilakukan dan dipakai warga negara.
Nomor 4D, 2, 3, dan 5. Nomor 5B, kerjasama, sikap, dan itikat baik warga masyarakat. Nomor 6C, musyawarah mufakat. Nomor 7C, menghargai pendapat semua anggota keluarga. Nomor 8B, 1, 3, dan 5. Nomor 9C, berpartisipasi dengan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Nomor 10C, memberikan masukan melalui media massa. B. Soal uraian. Nomor 1. Dalam negara demokrasi, rakyat atau warga negara selalu dilibatkan dalam pembentukan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu merupakan instrumen pembentukan negara demokratis. Nomor 2. Money politik dalam pemilu legislatif menunjukkan bahwa pemilu tidak berjurdil, mencerminkan sistem budaya demokrasi yang buruk sehingga tidak dapat membentuk pemerintahan yang baik atau demokratis. Nomor 3. Bentuk penerapan sila keempat Pancasila yaitu demokrasi melalui kegiatan musyawarah di sekolah, antara lain keikutsertaan dalam pembentukan visi dan misi sekolah, perumusan kontrak belajar, pemilihan ketua OSIS, dan lain-lain. Nomor 4. Persamaan kedudukan di muka hukum berarti hukum tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Semua orang sama di depan hukum dan siapapun yang melanggar hukum akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Nomor 5. Untuk penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masyarakat. A. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT. B. Mengadakan kegiatan musyawarah desa. C. Menghargai pendapat setiap warga dalam pertemuan warga. D. Menyelesaikan permasalahan desa dengan cara musyawarah. E. Membentuk kepanitiaan dalam rangka memperingati HUT RI. Oke teman-teman semua, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada hari ini dalam kondisi yang sehat, ceria, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian A. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian A.
Nomor 1, 1 dan 2. Nomor 2E, pemilu yang bebas dan fair. Nomor 3E, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Nomor 4B, pasal 27 ayat 1. Nomor 5C, langsung. Nomor 6B, 1, 3, dan 5. Nomor 7B, penyelewengan kekuasaan oleh Presiden. Nomor 8A, menjamin tegaknya keadilan. Nomor 9E, pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Nomor 10D, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nomor 11E, 3, 4, dan 5. Nomor 12D, mengutamakan kebebasan individual. Nomor 13D, kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin. Nomor 14A, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 15A, melanggar kemerdekaan setiap warga negara. Nomor 16C, rotasi kekuasaan. Nomor 17E, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 18E, supremasi hukum. 19A, warga negara dapat menggunakan hak pilih secara bijaksana. Nomor 20C, memberi makna adanya keterbukaan. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2, penilaian harian bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2, ulangan harian bagian B dan C. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri lebih berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih.
Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 part 2 penilaian harian bagian C. Ini soal isian singkat. Nomor 1, demokrasi. Nomor 2, konstitusional. Nomor 3, Pancasila. Jawaban soal nomor 4 yaitu 4. Nomor 5, 1945 sampai 1959. 6, Soeharto. 7, rakyat. 8, kekuasaan. 9, musyawarah. 10, negara. C, soal uraian. Jawaban soal nomor 1. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan rakyat mempengaruhi keadaan politik yang ada. Nomor 2. 3 hal mendasar dalam menyelenggarakan sistem demokrasi periode 1945-1949 yaitu: A. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. B. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. C. Dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian Indonesia. Nomor 3, langkah yang dilakukan Presiden B.J. Habibie setelah dilantik yaitu: A. Mempersiapkan pemilu dan langkah penting dalam demokratisasi. Undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, serta undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD baru disahkan 1999. B. Penghapusan dua fungsi ABRI yaitu fungsi sosial politik sehingga hanya fungsi pertahanan. Nomor 4, persamaan atau kesetaraan di antara warga negara yaitu setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Nomor 5, 5 cara menghormati orang lain pada saat musyawarah. Antara lain: A. Tidak memotong pembicaraan orang lain. B. Memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berbicara. C. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. D. Tidak berkata-kata kasar. E. Apabila ada kepentingan meminta izin kepada ketua musyawarah. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2 penilaian harian bagian B dan C. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan berbagi video pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian tengah semester ganjil. Tetapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe serta share video dari channel Bunda Indri sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, mari berikut ini pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian tengah semester ganjil. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1B, utuh hak asasi tidak dapat dibagi. Nomor 2E, universal. 3E, tidak ada satu orang pun dapat menambah dan mengurangi hak orang lain. Nomor 4D, privilege dan power. Nomor 5E, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Nomor 6E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 7A, mengajukan banding. Nomor 8A, pasal 28B ayat 1. Nomor 9B, kunci penegakan HAM di Indonesia terletak pada partisipasi dari masyarakat. Nomor 10D, kepala banteng. Nomor 11A, 1 dan 2. Nomor 12B, egois. Nomor 13C, peristiwa Tanjung Priok. Nomor 14E, LPSK. Nomor 15A, melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat. Nomor 16D, perwakilan. Nomor 17A, rakyat. Nomor 18A, konstitusional. Nomor 19B, menjamin kemajuan ilmu pengetahuan. Nomor 20D, demokrasi dengan hak asasi manusia. Nomor 21B, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Nomor 22C, 1, 3, dan 4. Nomor 23E, pembentukan MPRS dan DPRS, pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nomor 24B, penyederhanaan partai-partai politik. Nomor 25B, suka meremehkan orang lain. Nomor 26D, 2, 3, dan 5. Nomor 27D, menulis aspirasi melalui majalah dinding. Nomor 28E, akuntabilitas. Nomor 29C, pemenuhan hak-hak dasar.
Nomor 30B, persamaan kedudukan di muka umum. Bagian B, soal isian singkat. Nomor 1, hakiki. Nomor 2, dasar instrumental. Nomor 3, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4, Pancasila. 5, kekuasaan. C, soal uraian. Nomor 1, Persatuan Indonesia menempatkan kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Mengutamakan kepentingan negara merupakan titik tolak memperjuangkan hak asasi manusia. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Nomor 2, akibat pelanggaran hak asasi manusia. A, menciptakan perilaku tidak adil dan diskriminatif. B, menimbulkan rasa dendam dan kebencian antar sesama. C, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. D, menimbulkan kekerasan dan konflik antar sesama manusia. Nomor 3, pada awal demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh Presiden Insinyur Soekarno ditafsirkan terpimpin oleh Presiden, sehingga muncul istilah pemimpin besar revolusi bagi Insinyur Soekarno. Nomor 4, kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kebebasan orang lain. Contoh, kebebasan berpendapat dan berbicara dengan sopan dan tetap memperhatikan usulan orang lain. Nomor 5, demokrasi melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat yang menentukan arah bangsa melalui media demokrasi. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung merupakan media demokrasi. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal penilaian tengah semester Kasal kelas 11 PPKN. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan serta berkah Allah SWT. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 bab 3 tahun 2021-2022. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Bunda Indri dengan cara beri like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri menjadi semakin maju dan berkembang, serta saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 bab 3 tahun 2021-2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua pada pagi ini dalam kondisi yang sehat, cerah, ceria, bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan serta keberkahan Allah SWT. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 1 bagian A. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support pada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri menjadi semakin maju dan berkembang, dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 1 bagian A. Nomor 1A, hukum memiliki sifat memaksa. Nomor 2A, rancangan dalam prolegnas akan diakui sebagai ius constitutum apabila sudah disetujui dan diundangkan dalam lembaran negara. Nomor 3B, X hukum tata negara, Y hukum adat. Nomor 4E, hukum administrasi negara. Nomor 5B, jurisprudensi. 6E, perjanjian KMB. 7C, 2, 5, 1, 3, 7, 6, dan 4. 8D, penjatuhan sanksi sesuai pelanggaran dilakukan demi memberi keadilan kepada masyarakat. 9D, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 10D, disahkan oleh pihak berwenang. Oke teman-teman semua, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 1 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat, kondisi yang senang, ceria, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 1 bagian B. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri agar video-video dalam channel Bunda Indri diberikan like, komen, subscribe, dan share sehingga channel Bunda Indri semakin berkembang dan saya semakin semangat
dalam membuat konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 1 bagian B. Nomor 1, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Nomor 2, perbedaan ius constitutum dan ius constituendum, yaitu A. Ius constitutum yaitu hukum positif, hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat dan wilayah tertentu. Contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. B. Ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contoh sebuah rancangan undang-undang. Nomor 3, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan pemindahan kekuasaan dari tangan penjajah ke pemerintah Indonesia, diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Nomor 4, traktat adalah perjanjian antar negara yang telah disahkan berlaku mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya. Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian internasional antara Indonesia dengan Belanda yang mengikat Indonesia dengan Belanda termasuk warga negaranya. Nomor 5, ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap orang berhak dan berarti hukum melindungi dan menjamin hak warga masyarakat tanpa ada diskriminasi. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 1 bagian B. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri lebih maju dan berkembang serta
saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A. Nomor 1 B, Mahkamah Konstitusi. Nomor 2D, Pengadilan Negeri. Nomor 3D, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nomor 4B, X telah melakukan tindak pidana. Nomor 5D, MA, MPR, dan DPR. Nomor 6B, mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Nomor 7C, mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nomor 8E, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nomor 9C, angkatan bersenjata. Nomor 10D, Mahkamah Konstitusi. Ya, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 2 bagian B. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri agar channel Bunda Indri semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 2 bagian B. Jawaban soal nomor 1. Tindakan yang sebaiknya diambil oleh Bu Kiki yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang memecahkan atau membatalkan keputusan pengadilan tinggi kecuali keputusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Jawaban soal nomor 2. Apabila setiap lembaga peradilan tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, maka keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kedamaian tidak akan terwujud. Nomor 3. Tugas aparat kepolisian terhadap proses peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Nomor 4.
jenjang tingkatan sistem peradilan di Indonesia adalah A. Pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. B. Pengadilan tingkat kedua atau banding, yaitu pengadilan tinggi. C. Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Nomor 5. Wewenang pengadilan dalam lingkup peradilan agama yaitu A. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta sedekah dan ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. B. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, serta kewenangan lain menurut undang-undang. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 2 bagian B. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Buddha Indri. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pada pagi ini saya akan menyampaikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3 bagian A. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Buddha Indri dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Buddha Indri sehingga channel Buddha Indri semakin berkembang dan maju serta saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3 bagian A. Nomor 1D, pengendara memberikan sejumlah uang kepada pengemis. Nomor 2B, memberikan kepastian hukum. Nomor 3A, ketidakjelasan substansi hukum. 4C, pemasangan ETLE mampu mengurangi jumlah pelanggaran hukum. Nomor 5B, kebudayaan. Nomor 6B, kepatuhan hukum meningkat. Nomor 7B, peradilan umum. Nomor 8A, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Nomor 9D, kurungan, penjara, atau denda.
Nomor 10A, melindungi kepentingan warga negara. Ya, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua pagi ini dalam kondisi yang sehat, ceria, bahagia, dan selalu dalam lindungan serta keberkahan Allah SWT. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan video tentang pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3 bagian B. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support kepada channel Bunda Indri dengan cara beri like, komen, subscribe, dan share video channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri menjadi lebih berkembang dan maju, serta saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3 bagian B. Jawaban soal nomor 1. Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan hukum melalui jalur pendidikan. Pendidikan akan menanamkan pengertian hukum, menaati, melaksanakan, menegakkan, dan mempertahankan hukum yang berlaku. Nomor 2. Setiap pelanggaran hukum akan mendapat sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku dengan tujuan memberi efek jerah agar tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. Sanksi untuk menegakkan hukum. Nomor 3. Bentuk sikap patuh terhadap hukum di lingkungan negara yaitu A. Menjaga nama baik bangsa dan negara. B. Patuh terhadap peraturan negara, misalnya membayar pajak, mematuhi rambu lalu lintas, dan lain-lain. C. Saling menghormati antar warga negara. Nomor 4. Arti penting hukum dalam masyarakat. A. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. B. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. C. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara. D. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Jawaban soal nomor 5. Pelanggaran hukum yang dilakukan Putri yaitu tidak konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Tindakan Putri melanggar pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Putri dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3 bagian B. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua di pagi yang cerah ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, serta selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 penilaian harian bagian A dan B. Tetap teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri semakin maju dan berkembang, serta saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 penilaian harian bagian A dan B. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1E, hukum internasional. Nomor 2E, material. Nomor 3C, peraturan pelaksana berada di bawah peraturan perundang-undangan yang menjadi induknya. Nomor 4E, undang-undang. Nomor 5C, lex superiori derajat lex inferiori. Nomor 6E, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 7A, pemberian sertifikat bertujuan memberikan kepastian hukum. Nomor 8C, Udin dan Putra melakukan pengunduhan film secara ilegal. Nomor 9C, Majelis Hakim. Nomor 10B, Pengadilan Militer Tinggi. Nomor 11B, Pengadilan Tinggi. Nomor 12C, Pengadilan Agama. Nomor 13C, 1, 3, 4, dan 5. Nomor 14A, A, C, D, dan H. Nomor 15A, X replik, Y duplik. Nomor 16A, replik. Nomor 17C, Pak Dika selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Nomor 18A, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Nomor 19C, penyuluhan yang dilakukan Polri bertujuan menegakkan hukum. Nomor 20C, menemani nenek ke pasar dengan mengendarai taksi online. B. Soal isian singkat. Nomor 1, hukum. Nomor 2, traktat. Nomor 3, peradilan. Nomor 4, militer. Nomor 5, Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 penilaian harian bagian A dan B. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, ceria, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan menyampaikan video pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 penilaian harian bagian C. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri semakin maju dan berkembang, dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 penilaian harian bagian C. Nomor 1, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat diajukan ke persidangan DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Apabila ditolak, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang dicabut. Nomor 2, hubungan pasal 58 dan pasal 279 dikaitkan dengan unsur-unsur terbentuknya hukum, yaitu memiliki hubungan sebab akibat. Pelanggaran hukum pada pasal 58 akan mendapat sanksi tegas yang diatur pasal 279. Salah satu unsur terbentuknya hukum adalah adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Nomor 3, perkara yang diselesaikan melalui peradilan agama, yaitu A. Memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur dalam pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. B. Mengadili perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta sedekah dan ekonomi syariah. Nomor 4, tugas dan wewenang Pak Rio sebagai Hakim Agung, yaitu A. Mengadili pada tingkat kasasi, B. Menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, C. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nomor 5, yang harus kita lakukan yaitu menegur pengendara untuk berhenti pada tempat yang telah disediakan atau tempat dengan rambu parkir. Jika dirasa kurang efektif, dapat meminta bantuan petugas lalu lintas untuk menegur pengendara tersebut. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 3 penilaian harian bagian C. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat, ceria, bahagia, dan selalu semangat, serta dalam ridha Allah SWT. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan membagikan soal PPKN penilaian akhir semester bagian A dan B. Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberi dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberi like, komen, subscribe, dan share video, sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan channel Bunda Indri akan semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian akhir semester bagian A dan B. A. Soal pilihan ganda. Jawaban soal nomor 1A. Hak hidup yang dimiliki manusia tidak dapat dipindah tangankan atau dicabut oleh kekuatan lain. Nomor 2B. Kesejahteraan. Nomor 3C. 1, 2, dan 5. Nomor 4B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 5A. Pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain. Nomor 6D. Sosial budaya. Nomor 7B. Seorang wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nomor 8B. Tali rantai. Nomor 9C. Melewati jalur Transjakarta. Nomor 10E. Bangsa dan negara. Nomor 11C. Berperilaku dengan memperhatikan ketentuan atau nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Nomor 12E. Perwakilan. Nomor 13C. 2 dan 3. Nomor 14A. Demokrasi langsung, demokrasi perwakilan. Nomor 15C. 1 dan 4. Nomor 16A. Berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol. Nomor 17A. Kemampuan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan rakyat. Nomor 18C. 1 dan 4. Nomor 19D. Persamaan kedudukan di depan hukum. 20B. Kebebasan yang bertanggung jawab.
21C, masyarakat menyalurkan aspirasi melalui website resmi DPR. Nomor 22A 1 dan 2. 23A menciptakan keteraturan sosial. 24A privat. 25C tempat berlakunya. 26B salah, karena gugatan yang seharusnya digunakan ialah gugatan perdata. 27B undang-undang. 28C Mahkamah Agung. 29B perkawinan, warisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sedekah, serta ekonomi syariah. 30D sadar atas kewajibannya menaati hukum. Bagian B soal isian singkat. Nomor 1 hidup. 2 reformasi. 3 rakyat. 4 memaksa. 5 Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 dan akhir semester bagian A dan B. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, yang bahagia, ceria, dan selalu dalam lindungan serta keberkahan Allah SWT. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan share video pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian akhir semester ganjil bagian C. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri semakin maju dan berkembang, serta saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian akhir semester ganjil bagian C. Nomor 1, menolong sesama dengan mengadakan bakti sosial merupakan salah satu upaya menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan sesama. Hal ini sesuai dengan hak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai sila kelima dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2, muatan materi hak asasi manusia dalam mata pelajaran PPKN akan memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait hak dan kewajiban anak,
hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, serta pemajuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Setelah peserta didik memahami, diharapkan saling menghormati hak dan kewajiban asasi. Nomor 3, salah satu indikator suatu pemerintahan yang demokratis yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Setiap yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan yang dipilih, rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dapat diajukan uji material ke Mahkamah Agung. Nomor 5, hukum dapat membantu pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hukum dapat membantu pemerintah mengontrol masyarakat supaya membantu menjaga stabilitas keamanan nasional. Kondisi keamanan nasional yang stabil memudahkan implementasi kebijakan pemerintah. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 11 penilaian akhir semester ganjil. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 uji kompetensi 1. Baik teman-teman, tetapi sebelumnya jangan lupa ya untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel Bunda Indri. Terima kasih. Oke, kita mulai kunci jawaban uji kompetensi 1 bab 1. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 A. Universal. Nomor 2 C. Power and privilege. Nomor 3 B. Kesetaraan. Nomor 4 D. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Nomor 5 E. Pasal 28A sampai 28C. Nomor 6 C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nomor 7 E. Immunity. Nomor 8E. Label atau etiket barang tidak sesuai dengan berat tepung. Nomor 9 B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nomor 10 D. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. B. Soal uraian. Nomor 1 jawabannya, tindakan Pak X bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Pak X telah melakukan perbedaan perlakuan kepada seseorang berdasarkan etnik. Perbedaan perlakuan dapat memicu terjadinya perpecahan atau konflik.
tindakan diskriminasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jawaban soal nomor 2. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat inalienable, yaitu tidak dapat direnggut atau dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia akan selalu melekat dalam diri setiap orang dan tidak dapat dilepaskan meskipun kita secara sukarela tidak menginginkannya. Jawaban soal nomor 3. Hilangnya salah satu hak asasi manusia akan mengganggu dan melanggar pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Dihilangkannya salah satu hak bertentangan dengan prinsip saling bergantung dalam hak asasi manusia. Tiap-tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Jawaban soal nomor 4. Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara memuat nilai-nilai luhur yang harus dijadikan landasan merumuskan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak asasi manusia. Jawaban soal nomor 5. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan dan mengandung arti adanya kemerdekaan pribadi warga negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal tersebut sesuai dengan sifat hak asasi manusia, yaitu hakiki atau kodrati. Sampai di sini teman-teman, selesai pembahasan kita tentang uji kompetensi 1 bab 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban uji kompetensi 2 PPKN kelas 11 bab 1. Tetapi sebelumnya teman-teman, saya tunggu like, komen, dan subscribe-nya kepada channel Bunda Indri. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut kunci jawaban uji kompetensi 2 bab 1 PPKN kelas 11. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 C. Kerakyatan. Nomor 2 B. Rasi mengunjungi neneknya yang berada di Inggris secara legal. Nomor 3 E. Lina mengajukan pengaduan atas kasus penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya. Nomor 4 C. Pemerintah telah berupaya menekan angka pengangguran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nomor 5B. Pasal 28D ayat 1. Nomor 6C. 2 dan 5. Nomor 7B. Hak atas kesejahteraan. Nomor 8B. Sosial budaya. Nomor 9B.
pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memberikan hak atas rasa aman kepada masyarakat. Nomor 10C, Persatuan Indonesia. B. Soal uraian. Jawaban nomor 1. Program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi di bidang ekonomi. Pelatihan sesuai minat tiap pekerja dalam upaya meningkatkan daya saing Angkatan Kerja Indonesia. Program tersebut sesuai dengan hak asasi manusia dalam nilai instrumental, yaitu Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban nomor 2. Cara mendapatkan keadilan yaitu dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Pengaduan tersebut akan diadili oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak penyidikan sampai putusan. Jawaban nomor 3. Hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu A. Hak hidup, B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, C. Hak mengembangkan diri, D. Hak memperoleh keadilan, E. Hak atas kebebasan pribadi, F. Hak atas rasa aman, G. Hak atas kesejahteraan, H. Hak turut serta dalam pemerintahan, I. Hak wanita, C. Hak anak. Jawaban nomor 4. Gambar menunjukkan tindakan memilih dalam pemilu. Hal tersebut sesuai dengan hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam pasal 43 dan 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jawaban nomor 5. Hak mengembangkan diri berhubungan erat dengan hak atas kesejahteraan. Kesejahteraan hidup akan meningkat apabila setiap orang tanpa diskriminasi berhak mengembangkan bakat serta memilih dan melakukan pekerjaan sesuai dengan martabat dan kemanusiaannya. Oke teman-teman, demikian tadi kunci jawaban uji kompetensi 2 bab 1 kelas 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 uji kompetensi 3. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan support kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 uji kompetensi 3. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1E, hilangnya hak orang lain untuk mendapatkan pendidikan. Nomor 2A, melaporkan kepada pihak berwajib. Nomor 3D, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
Nomor 4C, kegiatan pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hak asasi manusia. Nomor 5A, peradilan umum. Nomor 6E, terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Nomor 7B, Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 8E, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 9C, 2 dan 3. Nomor 10C, memberlakukan aturan mengangkat tangan sebelum berpendapat. Bagian B, soal uraian. Jawaban nomor 1. Sosialisasi hak asasi manusia perlu dilakukan agar mampu meningkatkan kesadaran hak asasi manusia masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Jawaban soal nomor 2. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan musyawarah kepada warga serta memberikan pengertian maupun nasihat agar seseorang mengetahui tujuan penggusuran. Setelah mereka paham, maka perlu kesepakatan jangka waktu bagi warga untuk mengemasi barang-barang. Jawaban soal nomor 3. Upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah antara lain: A. Membentuk instrumen HAM, B. Membentuk lembaga pengawas dan perlindungan pelaksanaan hak asasi manusia, C. Melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat, D. Materi tentang hak asasi manusia diakomodasi dalam mata pelajaran PPKN, E. Membentuk pengadilan hak asasi manusia. Jawaban soal nomor 4. Paman melakukan kekerasan fisik atau penyiksaan. Penyiksaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun. Nomor 5. Hak asasi dan kewajiban asasi harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta hubungan harmonis antar manusia karena setiap orang memiliki hak asasi dan kewajiban asasi. Oke teman-teman, demikian tadi kunci jawaban uji kompetensi 3 bab 1 kelas 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah ditonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya pada channel Bunda Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, walafiat ya teman-teman. Pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 bagian ulangan harian. Tetapi sebelumnya tolong berikan dukungan dan support pada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 ulangan harian. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1 E.
setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan jaminan atas penyelenggaraan pendidikan. 2B. Tali rantai. Nomor 3D. Universal. Nomor 4D. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan umum yang layak. Nomor 5D. Privilege. Nomor 6C. Pemerintah telah menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam rekrutmen pegawai negeri sipil. Nomor 7E. Lukman mengajak seluruh keluarga pindah ke Yogyakarta karena dipindah tugaskan. Nomor 8B. Hak atas rasa aman. Nomor 9C. Pasal 28C ayat 1. Nomor 10E. Hukum. Nomor 11E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 12A. Mengecek kebenaran informasi yang diperoleh sebelum menyebarluaskan. Nomor 13D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 14B. Pengadilan HAM ad hoc. Nomor 15B. LPSK. Nomor 16C. 2, 3, dan 5. Nomor 17E. Kejahatan kemanusiaan. Nomor 18A. KPAI. Nomor 19B. Menjadi anggota aktif dalam lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Nomor 20B. Tidak toleran. Bagian B. Soal isian. Nomor 1. Tetap. Nomor 2. Universal. Nomor 3. Pancasila. Nomor 4. Kewajiban. Nomor 5. Genosida. C. Soal uraian. Jawaban soal nomor 1. Sebuah hak sudah dapat dikatakan sebagai hak ketika memiliki salah satu unsur. A. Keistimewaan. B. Klaim. C. Kuasa. D. Power. Nomor 2. Unsur hak dalam transaksi jual beli pada gambar yaitu A. Hak pedagang, yaitu memperoleh uang pembayaran yang telah disepakati dengan pembeli. B. Hak pembeli, yaitu memperoleh barang yang dipilih setelah membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Nomor 3. Apabila masyarakat tidak mematuhi larangan tersebut, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak akan tercapai. Hal ini bertentangan dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 4. Perbedaan pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM yaitu pengadilan HAM ad hoc berhak memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan pengadilan HAM berhak memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nomor 5. Sikap egois merupakan tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Sikap egois sering menyebabkan hasrat yang besar untuk menghalalkan segala cara
agar haknya terpenuhi meskipun harus melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Ya, demikian tadi teman-teman kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 ulangan harian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.